Sinopsis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka oleh Mas Kurun. 1. Bagian pengenalan atau orientasi. Dikisahkan ada seorang anak muda bernama Zainuddin dari Makassar yang menumpang di rumah bakonya Mande Jamilah di Batipuh, Minangkabau. Zainuddin adalah anak dari pendekar Sultan, orang asli Batipuh yang terbuang ke Makassar. Bagaimana ia bisa terbuang? Begini ceritanya Mak Base kepada Zainuddin. Sesuai ketentuan adat Minangkabau, harta waris dari orang tua pendekar Sultan harus dalam kuasa mamaknya, yakni Datuk Mantari Labih. Saat pendekar Sultan sudah dewasa dan ingin menikah, ia minta bagian tanah waris kepada mamaknya. Namun, tidak diberi. Terjadilah cekcok mulut antara keduanya. Datuk Mantari Labih marah, bahkan hendak membunuh pendekar Sultan dengan kerisnya. Naas, saat Datuk Mantari Labih mengayunkan kerisnya untuk menusuk pendekar Sultan, pisau pendekar Sultan lebih dulu menancap ke perutnya hingga mengenai jantung. Datuk Mantari Labih tewas. Akibatnya, pendekar Sultan harus menjalani hukuman di Cilacap, lalu dipindahkan ke Makassar selama 12 tahun. Setelah keluar dari hukuman, pendekar Sultan menumpang di rumah orang yang sudah tua, keturunan Melayu yang bijaksana. Daeng Manipi namanya. Karena baik budi pekertinya, pendekar Sultan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Daeng Habibah. Dari perkawinan itulah lahir Zainuddin. Baru 9 bulan umur Zainuddin, Daeng Habibah meninggal dunia. Pendekar Sultan sangat sedih dan bingung bagaimana mengasuh Zainuddin. Mak Base dengan ikhlas mengasuhnya. Baru saja Zainuddin mulai lincah bermain, pendekar Sultan pun meninggal pula. Jadilah Zainuddin anak yatim piatu. Zainuddin diasuh oleh Mak Base sampai dewasa. Setelah dewasa, Zainuddin pergi ke Batipuh, kampung asal-usul ayahnya, untuk menyambung silaturahmi dan menuntut ilmu agama. Di Batipuh, Zainuddin menumpang di rumah Mande Jamilah dengan membayar sejumlah uang. Di Batipuh, Zainuddin dikenal sebagai pemuda yang baik dan menjadi buah bibir di kalangan gadis-gadis Batipuh. Di sisi lain, bagi kalangan anak-anak muda di surau, nama Hayati menjadi buah bibir di kalangan mereka. Dari teman-teman suraulah Zainuddin mendengar nama Hayati, gadis cantik bunga desa di Batipuh. Pada suatu sore dalam perjalanan dari Padang Panjang, Zainuddin melihat 2 remaja putri berteduh di desa Ekor Lubuk karena hujan lebat. Zainuddin mengerti bahwa mereka orang Batipuh. Ditunggu sampai lama, hujan tak berhenti. Zainuddin kasihan kalau mereka pulang terlambat, maka ia meminjamkan payungnya kepada kedua remaja itu agar mereka bisa pulang dulu. Salah seorang bertanya, kemana mengembalikan payung itu? Dijawabnya agar dikembalikan ke rumah Mande Jamilah. Besoknya, datanglah seorang anak kecil bernama Ahmad, mengembalikan payung disertai sepucuk surat dari Hayati. Isinya ucapan terima kasih dan rasa bersyukur serta harapan kelak bisa membalas budi. Pada suatu siang, Zainuddin berjalan-jalan ke sawah, menemani seorang lelaki tua yang sedang menyabit padi. Lekas akrablah mereka. Tak lama kemudian, datanglah Hayati mengantar makanan untuk pamannya itu. Zainuddin dan Hayati saling menyapa. Berdebar hati mereka, tak banyak bicara, lidahnya kaku. 2. Bagian pemunculan konflik. Pertemuan itu sangat berkesan dalam hati Zainuddin, hingga ia memberanikan diri menulis surat untuk Hayati. Surat itu berisi keluh kesah tentang dirinya sebagai orang yang bukan asli Minangkabau. Ia merasa tersisih, hidup dalam gelap, yang bintangnya adalah kau sendiri, Hayati. Hayati merasa kasihan, tapi juga sayang dan cinta akan dia. Surat menyurat antara kedua anak muda itu terus berlanjut. Dalam suratnya yang kedua, Zainuddin menyatakan sangat beruntung kalau orang yang rendah, jelek, dan miskin seperti dia bisa hidup dengan Hayati. Dan jika Hayati tetap setia, ia akan sangat beruntung dan Hayati pun juga. Hayati membalas pendek, minta bertemu saja di sawah tempat mula pertama bertemu. Hayati akan datang dengan adiknya, yakni Ahmad. Zainuddin dan Hayati pun bertemu di dangau yang ada di sawah. Di sanalah Zainuddin mengutarakan cintanya. Namun, Hayati menyatakan takut bercinta-cintaan, takut akan bahaya dan kesukaran-kesukaran yang akan ditemui.
Hayati minta hubungan persahabatan saja. Zainuddin sangat kecewa. Ia pun pergi dengan lunglai dan bersimpuh di tepi sungai. Hayati masih di dangau. Melihat hal demikian, ia merasa kasihan, lalu minta adiknya memanggil Zainuddin untuk kembali ke dangau. Kali ini Hayati menyatakan, "Saya cinta akan dikau. Biarlah hati kita sama-sama dirahmati Tuhan dan bersedia menempuh segala bahaya yang akan menimpa dan sengsara yang mengancam." Kampung Batipu heboh mempergunjingkan hubungan percintaan Zainuddin dan Hayati. Datuk jadi bahan cemooh warga, hingga merasa malu dan gerah. Maka Datuk pun mencari Zainuddin dan minta agar hubungan cintanya kepada Hayati diputus karena akan merendahkan derajat Hayati. Zainuddin memohon, menghibah agar tetap menjalin cinta dengan Hayati. Namun, Datuk menolaknya dan minta agar Zainuddin pergi dari Batipu untuk kemaslahatan Hayati. Kepada Hayati, Datuk katakan bahwa pertalian cintanya dengan Zainuddin harus diakhiri. Zainuddin telah diminta pergi dari Batipu. Hayati memohon agar cintanya yang lurus kepada Zainuddin tidak dihalangi. Tetapi, Datuk tetap menolak dengan alasan asal-usul keturunan, adat sopan santun, juga alasan penghidupan. Mande Jamilah, tempat Zainuddin menumpang, menyarankan agar Zainuddin segera meninggalkan Batipu, sebab beberapa anak muda hendak bermaksud jahat padanya. Pagi-pagi Zainuddin berjalan kaki meninggalkan Batipu, hendak pindah ke Padang Panjang. Hayati ditemani adiknya telah menunggu di tepi tanjakan jalan yang agak sepi, hendak menyampaikan, "Biar engkau pergi sejauh-jauhnya, namun jiwamu telah dekat dengan jiwaku." Zainuddin juga membalas, "Jiwaku telah diisi sepenuh-penuhnya oleh cinta kepadamu." Hayati akan tetap menunggu Zainuddin meski dalam masa setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. "Jika kita bertemu pula, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku, untukmu." Zainuddin meminta agar Hayati mau berkirim surat, juga meminta kenangan sebagai azimat dalam menjalani hidup. Hayati pun membuka selendang penutup kepalanya dan mencabut beberapa helai rambutnya untuk diberikan kepada Zainuddin. Di Padang Panjang, Zainuddin tinggal di Kampung Siliang, sebuah kampung yang pemandangannya amat indah. Zainuddin hendak segera bersurat kepada Mak Basep, pengasuhnya di Mengkasar, mengabarkan betapa susah kehidupannya di Minangkabau, namun ia belum hendak kembali ke Mengkasar sebelum berhasil. Beberapa hari kemudian, datanglah Ahmad membawa surat dari Hayati yang isinya menceritakan bahwa di Padang Panjang ada sahabat Hayati yang bernama Khadijah. Hayati juga menceritakan kesedihannya sejak berpisah dengan Zainuddin dan berharap suatu saat bisa bertemu. Zainuddin membalas surat Hayati yang isinya berharap Hayati terus membuat surat-surat untuknya sebagai pengganti keindahan bertemu. Hayati juga bersurat kepada Khadijah yang isinya menceritakan bahwa Zainuddin, orang yang sering ia ceritakan, sekarang tinggal di dekat Khadijah di Padang Panjang. Hayati ingin datang ke rumah Khadijah agar bisa bertemu dengan Zainuddin. Khadijah membalas surat Hayati, mengatakan bahwa boleh kiranya datang ke rumah di Padang Panjang saat ada pacuan kuda dan keramaian. Kebetulan Aziz, kakak Khadijah, juga akan perlop berlibur. Semoga ia akan menjadi teman yang baik. Hayati bersurat kepada Zainuddin, isinya menyatakan bahwa ia mendapat izin ke Padang Panjang selama 10 hari selama pacuan kuda dan keramaian. Ia akan tinggal di rumah sahabatnya, yakni Khadijah. Hayati berharap bisa bertemu Zainuddin tiap hari pacuan kuda sebagai pengobat hati. Hayati, Khadijah, Aziz, dan kawan-kawannya datang ke pacuan kuda. Zainuddin telah menunggu di pagar dekat pintu masuk. Hayati dan Zainuddin sempat bertemu. Namun sebentar saja, lantaran Khadijah segera menarik tangan Hayati untuk masuk ke tribun. Tinggallah Zainuddin sendiri di luar dan jadi bahan olok-olok Khadijah, Aziz, dan kawan-kawannya. Zainuddin mereka anggap sebagai pemuda kampungan. Sepulang dari pacuan kuda, Zainuddin bersurat kepada Hayati, mempertanyakan mengapa pakaian Hayati tak lagi sesuai ketentuan adat. Khadijah merebut surat itu dan ikut membacanya. Khadijah pun mencela sifat Zainuddin yang akan merampas kemerdekaan hidup Hayati. Hayati mulai bimbang. Selama tinggal di rumah Khadijah, Khadijah banyak memberikan petuah-petuah tentang cinta dan perkawinan yang membuat Hayati bimbang dan membuat cintanya kepada Zainuddin turun menjadi belas kasihan. Setelah Hayati pulang, Khadijah berkirim surat.
Isinya mengatakan, hidup di zaman sekarang berkehendak uang Hayati, sedang Zainuddin tidak akan sanggup menyelenggarakan hidupmu. Mengingat betapa Hayati cantik, juga santun, keluarga Aziz setuju menjadikan Hayati sebagai istri Aziz. Maka keluarga Aziz mengirim tetua yang bijak untuk datang meminang Hayati. Bagaimana dengan Zainuddin? Adapun Zainuddin mendapat surat dari Daeng Masiga mengabarkan bahwa Mak Base, orang yang membesarkan di Makassar, meninggal dunia. Meninggalkan warisan tanah dan uang 3.200 rupiah. Uang itu akan segera dikirim kepada Zainuddin. Zainuddin sangat sedih, bahkan hendak bunuh diri saja. Namun, mengingat bahwa ia mendapat warisan uang yang banyak itu, dan ingat akan Hayati, ia mencintai dan dicintai, maka Zainuddin batal bunuh diri. Ia lantas menulis surat untuk melamar Hayati, minta kepada Engku Datuk agar pertaliannya dengan Hayati direstui. Untuk menentukan lamaran siapa yang akan diterima, apakah Aziz atau Zainuddin, keluarga besar Hayati mengadakan mufakat. Para tetua hendak menerima Aziz yang kaya dan jelas asal-usulnya. Namun, kaum muda menentangnya. Mereka ingin agar Hayati memilih orang yang dicintai, yakni Zainuddin. Kaum tua marah, menganggap Zainuddin tak tentu asal-usulnya. Juga lamarannya tak sesuai adat karena hanya melalui surat. Maka, kaum tua pun memutuskan menerima Aziz. Hayati hendak menolak, namun tak kuasa. Dengan terpaksa, ia mengatakan, "Bagaimana yang baik menurut Nini Mamak saja, saya menurut." Mendapat surat penolakan atas lamarannya, Zainuddin amat sedihnya, muram saja ia, dan mencoba mengobati luka hati dengan berjalan-jalan keliling alam Minangkabau. Tak sembuh sakitnya, malah tambah sakit. Ia pulang ke rumah tumpangannya di Padang Panjang. Datang pula surat dari Khadijah yang isinya minta agar memutuskan hubungan dengan Hayati karena Hayati sudah ditunangkan dengan Aziz dan sudah disetujui semua pihak. Zainuddin meminta tolong Muluk, anak dari mak tempat ia menumpang, agar menyelidiki Aziz, apakah ia orang baik. Ternyata Muluk tahu betul bahwa Aziz bukanlah orang yang baik. Ia dikenal sebagai penjudi, pengganggu bini orang lain, dan memiliki perempuan simpanan. Maka Zainuddin menulis surat kepada Hayati untuk mengingatkan bahwa perkawinan dengan Aziz tidak akan bertemu dengan cita-cita yang sejati. Zainuddin menulis surat lagi. Isinya mengingatkan janji-janji Hayati, memberitakan sakit yang sangat payah, dan minta bisa bertemu. Sebelum suratnya dibalas, Zainuddin menulis surat lagi. Isinya mengungkapkan betapa sedih dan sakit, dan mengucapkan selamat tinggal. Hayati membalas, mengatakan bahwa tangis Zainuddin hanya buat sementara saja, seperti halnya hujan yang akhirnya akan teduh juga. Sepertinya Hayati sudah tidak cinta lagi pada Zainuddin. Zainuddin pun mengirim surat untuk menutup riwayat cinta kasih mereka dengan mengembalikan surat-surat dari awal sampai akhir. 3. Bagian peningkatan konflik. Sejak Hayati dengan Aziz menikah, Zainuddin sakit keras, hingga 2 bulan lamanya. Segala macam pengobatan tak ada yang mujarab untuknya. Muluk lantas memanggil dokter. Ketika dokter datang, Zainuddin menyebut-nyebut nama Hayati, dan dokter pun paham bahwa Hayati harus didatangkan demi kemanusiaan. Hayati berhasil didatangkan bersama suaminya, Aziz yang selalu masam. Mendengar suara Hayati, Zainuddin bangun, meracau tentang rencana perkawinan dengan Hayati. Tapi ia lalu sadar bahwa Hayati sudah bersuami. Zainuddin pun menutup muka dan berteriak, "Keluarlah semuanya! Pergilah semuanya! Tinggalkan saya seorang diri di sini." Hayati merasa kasihan. Ia hendak mengelus kepala Zainuddin, namun suaminya merenggut tangannya dan membawanya keluar. 2 bulan sudah Zainuddin sakit sejak Hayati menikah dengan Aziz. Muluk menasihatinya agar Zainuddin bersemangat kembali menghadapi hidup. Guru mesti tegak kembali. Guru bisa ambil peluang di bidang politik, ekonomi, atau mengarang di surat-surat kabar. Saya lihat guru pandai mengarang. Zainuddin bangkit semangatnya, namun mensyaratkan harus pindah ke Jawa karena ide Muluk lebih mudah dijalankan di Jawa. Muluk pun siap ikut ke Jawa. Kebetulan Muluk memiliki teman sahabat yang bekerja di penerbitan surat kabar di Jakarta. Maka dengan semangat mereka berdua berangkatlah ke Jakarta dengan naik kapal menuju Tanjung Priok. Di Jakarta, karangan-karangan Zainuddin dimuat di koran dan terbukti mampu memikat para pembaca.
banyak pembaca menunggu-nunggu karangan Zainuddin yang namanya berinisial huruf Z. Setelah sukses di Jakarta, Zainuddin memutuskan pindah ke Surabaya. Di sana ia membuat grup Tonil Andalas bersama anak-anak Sumatera. Hayati bersurat kepada Khadijah. Isinya menceritakan bahwa ia membaca buku terkenal yang ditulis oleh seseorang berinisial Z. Ia katakan bahwa kisah-kisah dalam buku itu mirip dengan kisah hidup Zainuddin. Kemudian disusul surat kedua yang isinya mengatakan bahwa suaminya naik pangkat dan akan pindah tugas ke Surabaya. Setelah pindah di Surabaya, Hayati menulis surat lagi kepada Khadijah yang menceritakan bahwa perilaku Aziz berubah. Aziz selalu pulang malam dan gajinya pun tak cukup. Khadijah mengirim balasan, isinya meminta agar Hayati jangan syakwa sangka. Aziz cintanya suci. Kalau ia pulang lambat, itu karena ikhtiar untuk mencari penghidupan, maka teguhkan hati. Pengurus klub anak Sumatera akan mengadakan pertunjukan tonil karya seorang berletter Z dengan nama Syabir dan mereka mengundang keluarga Aziz Hayati untuk menonton. Atas desakan Hayati, Aziz mau juga menonton. Cerita yang ditampilkan berjudul Berbalik Pulang, mengisahkan pemuda yang tertipu oleh perempuan yang dicintainya. Pertunjukan sukses. Penonton penuh bertepuk tangan riuh. Setelah akhir, penonton antri untuk mengucapkan selamat kepada Z, termasuk Aziz dan Hayati. Makin terasa oleh Hayati bahwa Aziz betul-betul berubah. Hayati makin merasa kesepian, makin jauh hatinya dengan Aziz, sebagai pertemuan di antara minyak dan air. Berkebalikan dengan Hayati yang makin menderita, Zainuddin makin masyhur di Surabaya, Jawa, bahkan seluruh Indonesia. Ia telah menjadi kaya, tapi hatinya sunyi lantaran cinta pertamanya tak ada di dekatnya. Melalui perkumpulan anak Sumatera, persahabatan Zainuddin dengan Aziz dan Hayati bertali kembali, telah karib. Bahkan, Zainuddin pun 2 kali berkunjung ke rumah Aziz Hayati. Namun, ia tidak mau masuk ke dalam rumah, karena Aziz sedang pergi. Cinta Zainuddin kepada Hayati tetap kekal, namun susah mengikis rasa dendam lantaran Hayati telah mungkir akan janjinya. Di sisi lain, Aziz bosan di rumah. Lebih banyak ia mencari kepuasan di luar rumah dengan perempuan-perempuan lain, juga berjudi. Hayati sudah tidak peduli lagi dengan suaminya, mau apa saja terserah. Kini di rumah terasa bagai neraka. Aziz terlilit hutang dan beberapa kali meminta bantuan Zainuddin untuk membayarnya. Namun, tak henti-hentinya Aziz membuat hutang lagi dan dipecat pula dari pekerjaannya. Barang-barang disita serta diusir dari rumah kontrakannya. Maka, terpaksa Aziz dan Hayati menumpang di rumah mewah Zainuddin yang ditempatinya bersama Muluk. Zainuddin dan Muluk menerima mereka dengan baik. Bahkan, ketika Aziz sakit pun dirawatnya dengan baik hingga lebih seminggu. Setelah sebulan lebih Aziz dan Hayati menumpang di rumah Zainuddin, Aziz merasa tidak enak hati. Maka ia pamit untuk mencari kerja di Banyuwangi. Adapun Hayati, ia dititipkan tinggal di rumah Zainuddin. Ketika itu Zainuddin menyarankan agar Hayati dipulangkan saja dulu ke kampung, akan diongkos oleh Zainuddin. Namun Aziz menolak, katanya malu. Besok paginya Aziz menumpang kereta menuju ke Banyuwangi. Sejak Hayati tinggal di rumah Zainuddin, Zainuddin sering pulang tengah malam. Hayati merasa Zainuddin menjauh darinya. Hayati pun gelisah saja tinggal di rumah Zainuddin. Maka Hayati bertanya kepada Muluk, mengapa Zainuddin menjadi tidak betah di rumah? Masih dendamkah ia kepada Hayati? Muluk menjawabnya dengan membuka kisah kemalangan Zainuddin dari kecil sampai ia sukses di Surabaya. Dalam kisahnya itu, Muluk juga mengungkit kembali mungkirnya Hayati akan janji cintanya kepada Zainuddin. Hayati sangat terpukul dengan ungkitan kisah yang menyakitkan itu. Beberapa kali ia minta agar ceritanya disudahi. Namun, Muluk terus berkisah hingga selesai. Kisahnya diakhiri dengan menunjukkan foto Hayati yang diperbesar dan ditutupi kain sutra hijau dengan tulisan, "Permataku yang hilang." Tetapi Hayati yang dicintainya telah hilang. Hayati yang ada sekarang adalah sahabatnya, yang juga istri dari sahabatnya. Hayati dengan langkah gontai kembali ke kamarnya. Dalam batin Hayati, Zainuddin tetap cinta. Cinta yang tak pernah padam. Juga cinta yang menjadi pelita perjuangan hidupnya. Mesti kini telah ada batas buat selama-lamanya. Dari Banyuwangi, Aziz bersurat kepada Zainuddin.
Isinya minta maaf telah merebut Hayati dengan tipuan dan telah menghinakan Zainuddin. Aziz menyatakan melepaskan ikatan Hayati dan mengembalikannya kepada Zainuddin. Aziz telah memutuskan vonis atas dirinya, hendak bunuh diri. Aziz juga bersurat kepada Hayati, isinya hendak mengakui keburukan dirinya dan memutuskan ikatan perkawinannya dengan Hayati, serta meminta agar Hayati jangan kembali ke Padang, tapi tetap tinggal bersama Zainuddin. Esok harinya, sebuah surat kabar harian memuat berita tentang orang bunuh diri di hotel di Banyuwangi. Orang tersebut datang dari Surabaya, berasal dari Sumatera. Mayatnya dikuburkan di pusara orang Islam di kota itu. Saat Zainuddin di kamar tulisnya sedang membolak-balik surat yang diterimanya dari Aziz, Hayati masuk ke kamarnya, memohon maaf dan minta belas kasihan agar ia tetap bisa hidup bersama Zainuddin. Hayati akan terus mencintainya seperti dulu. Ia rela menanggungkan apa saja asal bisa hidup bersama Zainuddin, orang yang dicintainya. Tak disangka, Zainuddin, yang Hayati yakini masih sangat mencintainya, memberikan jawaban. Maaf, kau minta maaf setelah segenap daun kehidupanku kau regas? Setelah segenap pucuk pengharapanku kau patahkan? Mengapa engkau telah menjawab sekejam itu kepadaku, Zainuddin? Ada konflik yang sangat dilematis dalam hati Zainuddin. Di satu sisi, orang yang sangat dicintainya kini telah berada di sampingnya, ingin kembali kepadanya, dan Zainuddin pun masih sangat mencintainya. Namun, di sisi batin yang lain, rasa dendam karena cintanya dikhianati, janjinya dipungkiri, dirinya direndahkan dan dihinakan oleh Ninik Mama Hayati, melahirkan kemarahan yang dahsyat kepada Hayati. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Dalam kemarahannya, Zainuddin memutuskan untuk memulangkan Hayati ke Minangkabau. Pulanglah ke Minangkabau. Jangan hendak ditumpang hidup saya, orang tak tentu asal. Negeri Minangkabau beradat. Hayati diberinya uang 100 rupiah sebanyak 3 lembar untuk ongkos pulang. Zainuddin akan menitipkan kepada Muluk untuk mengurusnya. Zainuddin keluar kamar, meninggalkan Hayati yang duduk seorang diri. Pagi-pagi Zainuddin sebelum berangkat ke Malang dengan kaku menemui Hayati dan mengatakan, Hayati, selamat pulang. Hayati dititipkan kepada Muluk agar diantar ke pelabuhan Tanjung Perak sore hari karena kapal akan berangkat dari Tanjung Perak malam antara pukul 7 atau pukul 9. Sebelum berangkat ke pelabuhan, Hayati menulis surat panjang lebar untuk Zainuddin. Kepada Muluk, Hayati minta tanda mata untuk dijadikan kenangan. Muluk memberinya foto Zainuddin. Foto itu tidak dimasukkan ke dalam koper, tapi disimpannya dalam bungkusan bawaannya. Katanya, supaya lebih mudah mengambilnya kalau akan dilihat nanti. Sesampai di pelabuhan Tanjung Perak, Hayati diantar oleh Muluk naik ke kapal sampai ke tempat duduknya. Dititipkannya pula kepada laki bini yang hendak pulang perlop ke Padang. Hayati duduk bersandar pada kopernya. Ketika Muluk hendak turun dari kapal, Hayati titip surat yang ditulisnya tadi sore untuk Zainuddin. Amat berat rasanya Muluk melepas Hayati pulang sendiri, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Jam 9 malam kapal berangkat. Dalam pelayaran dipandanginya lama sekali foto Zainuddin, orang yang sangat dicintainya. 4. Bagian puncak konflik. Sepulang dari Malang, Zainuddin berbicara kepada Muluk bahwa ia amat menyesal melepas Hayati pergi, karena cinta saya kepada Hayati masih belum usai, walau sebesar rambut sekalipun. Zainuddin menyesal telah mendahulukan membalas dendam daripada ketentraman cinta. Padahal, kalau tak ada lagi Hayati di sampingnya, saya akan sengsara terus. Surat terakhir Hayati yang dititipkan melalui Muluk diberikan kepada Zainuddin. Dibacanya surat itu. Pergantungan jiwaku, Zainuddin. Sungguh besar sekali harapanku hendak hidup di dekatmu. Aku cinta akan engkau, dan kalau ku mati, adalah kematianku dalam mengenang engkau. Membaca surat demikian, timbul penyesalan yang tiada terkira dalam hati Zainuddin. Maka ia memutuskan untuk menjemput Hayati ke Tanjung Priok. Karena kapal dari Surabaya ke Padang selalu singgah di Jakarta, ia akan naik kereta api berangkat pukul 9 malam dengan harapan paginya pukul 7 bisa sampai Tanjung Priok dan bisa menjemput Hayati untuk pulang bersamanya ke Surabaya. Sebelum Zainuddin berangkat,
Pukul 3 sore, surat kabar sore mewartakan bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Zainuddin batal menjemput Hayati ke Jakarta. Ia mengajak Muluk bergegas naik taksi untuk mencari Hayati ke rumah sakit Lamongan karena informasinya banyak korban kapal Van der Wijk yang dirawat di sana. Zainuddin dan Muluk berhasil bertemu dengan Hayati yang sudah dalam kondisi payah. Dengan meratap, Zainuddin berucap, "Kau akan sembuh. Kita akan kembali ke Surabaya menyampaikan cita-cita akan hidup beruntung berdua." Dalam kepayahan, Hayati berucap, "Sabar Zain, cahaya kematianku telah terbayang di mukaku. Jika ku mati, hatiku telah senang sebab telah ku ketahui bahwa engkau masih cinta kepadaku." Hayati minta dibacakan 2 kalimat suci. Maka Zainuddin pun membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, Hayati meninggal dunia. Zainuddin menangis meratap, mengelus rambutnya, keningnya, bibirnya yang telah pucat, lalu pingsan, tak sadarkan diri. 5. Bagian evaluasi. Sejak Hayati meninggal, Zainuddin tampak murung saja dari hari ke hari. Bolak-balik berziarah ke makam Hayati. Di atas pusaranya, ia menanam bunga puding pancawarna sesuai permintaan Hayati dalam surat terakhirnya. Zainuddin semakin lemah, surut, dan hampir tiap hari ke makam Hayati. Ia berpesan kepada Muluk, kalau mati, agar dikuburkan di samping Hayati. 6. Bagian penyelesaian. Setelah beberapa waktu tidak ada kabar tentang Zainuddin, ada berita di koran yang mengatakan Zainuddin, pengarang yang terkenal, meninggal dunia. Ia meninggalkan wasiat kepada Muluk. Isinya agar uangnya di bank dihadiahkan untuk Muluk, sahabat suka duka yang setia. Harta peninggalan orang tua di Makassar untuk Daeng Masiga, dan karangan-karangannya diberikan untuk klub anak Sumatera agar dapat dicetak dan keuntungannya untuk membantu anak-anak muda yang terlantar dalam menuju cita-citanya.